Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. وقال صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Amma ba'du. Hadirin hadirat rahmat Allah Subhanahu wa taala, marilah di kesempatan pagi yang berkah, pagi yang setelah menjalankan salat subuh berjamaah di masjid ini, kita tidak lupa memperbanyak mengucapkan kalimat-kalimat syukur dengan mengucapkan alhamdulillahil alamin, sehingga dengan syukur kita ini kita semakin mendapatkan berkah dan bertambahnya nikmat. Wabil khusus kita ini sudah masuk pada 14 Ramadan, sehingga Ramadan ini tak terasa sudah masuk di 10 hari yang kedua, dan sebentar lagi akan 10 hari yang ketiga. Tentu semuanya berjalan begitu cepat, tetapi yang terpenting adalah bagaimana kita tetap menjaga ritme semangat dalam ibadah, tidak boleh pantang mundur, dan kebaikan itu yang terpenting adalah bagaimana istiqomah menjalankannya. Pagi ini saya menyampaikan untuk penyampaian kultum Ramadan tahun 1446 Hijriah untuk edisi ke-31 ya. Seperti yang hadis yang sangat masyhur sekali, hadis tentang di antara keutamaan Ramadan adalah idza jaa Ramadan, ketika datang Ramadan, futihat abwaabul jannah, dibukalah pintu-pintu surga, wa ghulliqat abwaabun nar, ditutuplah pintu-pintu neraka, wa sufidatis syayatin, dan di setan-setan dibelenggu. Ada satu titik yang menarik akan saya sampaikan di sini. Di bagian yang pertama, ketika datang Ramadan, pintu-pintu surga dibuka. Maka di sini kami akan sampaikan hal yang menarik tentang pembahasan mengenai surga. Yang pertama adalah bagaimana gambaran surga sebagaimana dalam Quran dan Sunnah. Maka dalam Al-Quran Karim banyak sekali ya kita dapatkan Al-Quran memberitahu kita tentang surga, tetapi ada satu ayat yang sangat menarik di sini. Quran mengatakan wa fiha ma tashtahihil anfusu wa taladdul a'yun. Di dalam surga ada segala perkara yang jiwa-jiwa itu menginginkan dan mata terasa sedap untuk memandang. Jadi semua yang mata sedap memandang dan jiwa menginginkan hal itu, maka itu adalah surga. Kalau di dunia itu masih fleksibel ya. Orang suka A tapi yang lain gak suka, orang suka B yang lain gak suka. Artinya, tapi di surga nanti semua yang apa saja itu menarik dipandang dan selalu diinginkan oleh jiwa-jiwa itu. Itu adalah surga yang sebenarnya. Yang kedua, sebagaimana dalam hadis qudsi, Allah menegaskan, aku siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Aku siapkan kata Allah dalam hadis qudsi, apa yang mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, bahkan hati seorang manusia pun belum pernah terlintas memikirkan itu. Ini surga. Kalau yang kita gambarkan dalam pikiran kita, surga itu yang makanan yang enak, kendaraan yang nyaman, itu dalam bayangan kita. Tetapi nanti pada hari kiamat, surga seperti itu
lebih dari hal itu semua. Karena surga ini tidak bisa dibayangkan dengan nalar manusia. Pokoknya yang mata belum pernah melihat, telinga belum pernah mendengar, hati pun belum pernah memprediksi atau memikirkan itu. Yang kedua, kepada siapa surga itu akan diberikan? Itu juga banyak dalam Quran ya, banyak jelaskan. Kami singkat saja. Di penghujung surat Al-Qamar Allah berkalam, innal muttaqina fi jannati wa nahar fi maq'adi sidqin inda malikim muqtadir. Sesungguhnya orang-orang bertakwa itu di surga-surga atau kebun-kebun. Kalau jannah dalam bahasa Arab bisa berarti kebun, bisa berarti surga. Fi jannati wa nahar, dan sungai, karena gambaran surga adalah yang dalam Quran adalah surga yang sungai-sungai mengalir di bawahnya ya. Maka kesimpulannya adalah kalau dalam ayat ini, dua ayat terakhir surat Al-Qamar ini dikatakan orang bertakwa itu di surga dan sungai, maka kesimpulannya adalah surga itu, kesimpulan yang paling sederhana adalah diperuntukkan orang yang bertakwa. Kalau memang seperti itu, kesimpulannya adalah untuk masuk surga itu sangat sederhana. Orang sering mengatakan surga itu sesuatu yang manusia susah mencapainya. Dia hal yang sangat istimewa, hal yang sangat sakral. Untuk mencapainya itu memerlukan hal yang susah ya. Tetapi sebenarnya kalau membaca ayat tadi ini sangat sederhana, orang bertakwa. Kalau orang bertakwa kesimpulannya adalah surga itu bisa didapatkan nggak usah banyak-banyak, cukup dua saja. Apa itu? Imtisalul awamir, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah, dan yang kedua adalah meninggalkan larangan. Artinya orang pengen masuk surga yang penting syaratnya dua: laksanakan perintah dan tinggalkan apa yang dilarang. Itu dalam hal amal, tetapi itu dibungkus dengan apa? Dengan pondasi yang kuat, yaitu keimanan, yaitu rukun Islam dan rukun iman. Ini adalah menguatkan iman, rukun iman terkait masalah keyakinan, dan rukun Islam dari 4-5 itu adalah yang satu terkait pengucapan syahadat, keyakinan ya. Karena dalam pembahasan Islam itu kan iman kan, itu kan ada mengucapkan, membenarkan dengan mulut, meyakini dalam hati, dan mengamalkan dengan amal perbuatan. Kan ada kalimat membenarkan dengan mulut, mengucapkan ya. Membenarkan dengan mulut artinya dalam Islam ini ada dimensi, dalam iman itu ada dimensi pelafalan, lafaz. Itulah yang nanti dalam rukun Islam ada namanya apa? Membaca 2 kalimat syahadat. Dan yang lain, sholat, zakat, puasa, dan haji bagi yang mampu, itu adalah perwujudan amal perbuatan. Dan masih banyak yang lain ya, amal-amal yang lain yang itu dibahas dalam pembahasan fikih ya, dalam pembahasan dalam ilmu tazkiyatun nafs. Terakhir, kalau Rasul mengatakan ketika Ramadan datang pintu-pintu surga dibuka, maka apa artinya ini? Apa maksud dari pintu surga dibuka? Maka ulama memberikan 2 pendekatan pemahaman. Yang pertama adalah taisirul muslimin li ada'il ibadat. Pintu surga dibuka itu artinya adalah betapa Allah telah memudahkan orang-orang Islam untuk menjalankan ibadah. Atau dalam bahasa yang lain, ketika masuk Ramadan, sing biasane ra tau salat, yo salat malam ya. Biasanya nggak pernah baca Quran. Yang di luar Ramadan nggak pernah sedekah, juga Ramadan sedekah. Yang biasa di luar Ramadan boro-boro mendengarkan majlis taklim, ya. Tetapi ketika Ramadan aktif mendengarkan taklim atau halaqah majlis ilmu. Dan yang kedua adalah maksud pintu surga dibuka itu adalah artinya Allah benar-benar pada hari-hari Ramadan secara hakiki nyata Allah membuka pintu surga. Dan seperti apa Allah membuka pintu surga itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kita harus meyakini itu adalah hal yang nyata, hal yang zahir, hal yang benar-benar terjadi,
Dan bagaimana caranya? Kita serahkan bagaimana cara Allah membuka pintu surga, karena manusia tidak ada yang melihat langsung. Kalau seandainya ya kaum muslimin atau manusia ketika bulan Ramadan itu melihat pintu surga dibuka, benar-benar dibuka, maka orang semangat ibadah. Orang yang non muslim juga mereka masuk Islam. Kenapa? Melihat bagaimana janji ini yang sudah jelas ya. Tetapi Allah merahasiakan itu ya, supaya manusia itu mereka beribadah dengan semangat dan keikhlasan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Usikum wa iyaya bittaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.